Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan yang diduga melakukan pembunuhan terhadap jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan disebut sudah ditetapkan jadi tersangka. Selain itu, oknum bernama Jumran tersebut saat ini juga sudah ditahan selama 20 hari. Informasi ini disampaikan oleh kuasa hukum jurnalis Juwita, Muhammad Pazri, seusai mendampingi keluarga korban dalam pemeriksaan di Denpom AL Banjarmasin, Rabu 2 April. Penetapan tersangka terhadap Jumran dilakukan pada 29 Maret. Adapun pemeriksaan terhadap keluarga Juwita merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan pada Sabtu 29 Maret lalu. Menurut Pazri, penyidik mengajukan pertanyaan kepada kakak kandung dan kakak ipar korban. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kronologi sejak keluarga mengetahui peristiwa yang dialami korban hingga pelaporan ke kepolisian. Dikatakan oleh Pazri bahwa sejumlah barang bukti yang ditemukan termasuk kendaraan rental saat ini sudah diamankan penyidik. Hingga kini, proses pemeriksaan masih terus berlanjut untuk mengungkap kronologi kejadian. Untuk saat ini, motif pembunuhan terhadap Juwita masih didalami. Yang jelas, fakta terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah, ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini sudah tersangka per tanggal 29 Maret kemarin sudah tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik mobil seperti itu. Jadi sudah tersangka. Jadi dipastikan sudah tersangka oleh penyidik seperti itu dan sudah ditahan di sini. Tadi ada berita acara penyitaan juga, ada sekitar 14 alat bukti yang disita. Dari ini kan ada mobil, ada motor, mobil memang mempunyai rental, terus ada beberapa yang lain. Terakhir temuan dari penyidik juga mendapatkan kaca anti gores. Dari handphone korban juga didapatkan, kan alat bukti juga. Jadi sudah digita, jadi kami diperlihatkan kepada kami satu persatu dan ada berita acara penyitaan. Ya, setidaknya kita berharap kepada penyidik ke depan agar melakukan penyidikan lebih komprehensif lagi. Tadi kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP seperti itu. Sehingga ada beberapa petunjuk yang disampaikan CCTV ini harus dicek, CCTV ini dicek. Jadi dari penyidik tadi sudah sepakat untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan CCTV tersebut. Fakta baru terungkap terkait kasus pembunuhan terhadap jurnalis wanita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kuasa hukum korban Muhammad Pazri mengatakan pelaku yakni Kelasi 1 Jumran sempat melakukan kekerasan seksual terhadap korban Juwita sebanyak 2 kali. Menurut Pazri, peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024. Kemudian peristiwa kedua terjadi pada 22 Maret 2025 atau saat korban dihabisi. Korban Juwita diketahui berkenalan dengan tersangka pada September 2024 lewat media sosial. Komunikasi keduanya kemudian makin intens hingga pada Desember 2024 Jumran meminta Juwita untuk memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pelaku berdalih dirinya kelelahan setelah kegiatan. Hal ini pun tak membuat korban merasa curiga. Kemudian pelaku menyuruh korban menunggu. Saat tiba di penginapan, Jumran langsung memaksa korban masuk ke dalam kamar. Seluruh kejadian ini diceritakan oleh korban pada kakak iparnya pada 26 Januari lalu, sembari menunjukkan bukti rekaman video pendek serta beberapa foto. Adapun saat ini Jumran sudah ditetapkan jadi tersangka sejak Sabtu 29 Maret dan ditahan selama 20 hari. Sejumlah barang bukti terkait kasus pembunuhan ini sudah diamankan di kantor PMAL Banjarmasin. Barang bukti tersebut yakni 1 unit sepeda motor dan mobil Daihatsu Xenia yang disewa dari pihak rental. Tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban
bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Oh iya. Nah, sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa. Iya, iya. Seperti itu. Jadi milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di Kalsel, adanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut. Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September, sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September setelah itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember, jadi akhir Desember lah kami pastikan kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel. Tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan yang diduga melakukan pembunuhan terhadap jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan disebut sudah ditetapkan jadi tersangka. Selain itu, oknum bernama Jumran tersebut saat ini juga sudah ditahan selama 20 hari. Informasi ini disampaikan oleh kuasa hukum jurnalis Juwita, Muhammad Pazri, seusai mendampingi keluarga korban dalam pemeriksaan di Denpom AL Banjarmasin, Rabu 2 April. Penetapan tersangka terhadap Jumran dilakukan pada 29 Maret. Adapun pemeriksaan terhadap keluarga Juwita merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan pada Sabtu 29 Maret lalu. Menurut Pazri, penyidik mengajukan pertanyaan kepada kakak kandung dan kakak ipar korban. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kronologi sejak keluarga mengetahui peristiwa yang dialami korban hingga pelaporan ke kepolisian. Dikatakan oleh Pazri bahwa sejumlah barang bukti yang ditemukan termasuk kendaraan rental saat ini sudah diamankan penyidik. Hingga kini, proses pemeriksaan masih terus berlanjut untuk mengungkap kronologi kejadian. Untuk saat ini, motif pembunuhan terhadap Juwita masih didalami. Yang jelas, fakta terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah, ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini sudah tersangka per tanggal 29 Maret kemarin sudah tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik mobil seperti itu. Jadi sudah tersangka. Jadi dipastikan sudah tersangka oleh penyidik seperti itu dan sudah ditahan di sini. Tadi ada berita acara penyitaan juga, ada sekitar 14 alat bukti yang disita. Dari ini kan ada mobil, ada motor, mobil memang mempunyai rental, terus ada beberapa yang lain. Terakhir temuan dari penyidik juga mendapatkan kajian digores. Dari handphone korban juga didapatkan, kan alat bukti juga. Jadi sudah disita, jadi kami diperlihatkan kepada kami satu persatu dan ada berita acara penyitaan. Ya, setidaknya kita berharap kepada penyidik ke depan agar melakukan penyidikan lebih komprehensif lagi. Tadi kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP seperti itu. Sehingga ada beberapa petunjuk yang disampaikan CCTV ini harus dicek, CCTV ini dicek. Jadi dari penyidik tadi sudah sepakat untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan CCTV tersebut. Fakta baru terungkap terkait kasus pembunuhan terhadap jurnalis wanita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kuasa hukum korban Muhammad Pazri mengatakan pelaku yakni Kelasis 1 Jumran sempat melakukan kekerasan seksual terhadap korban Juwita sebanyak 2 kali. Menurut Pazri, peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024. Kemudian peristiwa kedua terjadi pada 22 Maret 2025 atau saat korban dihabisi.
Korban Juwita diketahui berkenalan dengan tersangka pada September 2024 lewat media sosial. Komunikasi keduanya kemudian makin intens hingga pada Desember 2024, Jumran meminta Juwita untuk memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pelaku berdalih dirinya kelelahan setelah kegiatan. Hal ini pun tak membuat korban merasa curiga. Kemudian pelaku menyuruh korban menunggu. Saat tiba di penginapan, Jumran langsung memaksa korban masuk ke dalam kamar. Seluruh kejadian ini diceritakan oleh korban pada kakak iparnya pada 26 Januari lalu, sembari menunjukkan bukti rekaman video pendek serta beberapa foto. Adapun saat ini Jumran sudah ditetapkan jadi tersangka sejak Sabtu 29 Maret dan ditahan selama 20 hari. Sejumlah barang bukti terkait kasus pembunuhan ini sudah diamankan di kantor PMAL Banjarmasin. Barang bukti tersebut yakni 1 unit sepeda motor dan mobil Daihatsu Xenia yang disewa dari pihak rental. Tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik, dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Oh iya. Nah, sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa? Iya. Seperti itu. Jadi milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan, sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di Kalsel, adanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi di penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut. Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September, sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September setelah itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember. Jadi akhir Desember lah kami pastikan, kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan yang diduga melakukan pembunuhan terhadap jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan disebut sudah ditetapkan jadi tersangka. Selain itu, oknum bernama Jumran tersebut saat ini juga sudah ditahan selama 20 hari. Informasi ini disampaikan oleh kuasa hukum jurnalis Juwita, Muhammad Pazri, seusai mendampingi keluarga korban dalam pemeriksaan di Denpom AL Banjarmasin, Rabu 2 April. Penetapan tersangka terhadap Jumran dilakukan pada 29 Maret. Adapun pemeriksaan terhadap keluarga Juwita merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan pada Sabtu 29 Maret lalu. Menurut Pazri, penyidik mengajukan pertanyaan kepada kakak kandung dan kakak ipar korban. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kronologi sejak keluarga mengetahui peristiwa yang dialami korban hingga pelaporan ke kepolisian. Dikatakan oleh Pazri bahwa sejumlah barang bukti yang ditemukan termasuk kendaraan rental saat ini sudah diamankan penyidik. Hingga kini, proses pemeriksaan masih terus berlanjut untuk mengungkap kronologi kejadian. Untuk saat ini, motif pembunuhan terhadap Juwita masih didalami. Yang jelas fakta terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah, ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini sudah tersangka per tanggal 29 Maret kemarin sudah tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik mobil seperti itu. Jadi sudah tersangka. Jadi dipastikan sudah tersangka oleh penyidik seperti itu dan sudah ditahan di sini. Tadi ada berita acara penyitaan juga, ada sekitar 14 alat bukti yang disita. Dari ini kan ada mobil, ada motor, mobil memang mempunyai rental, terus ada beberapa yang lain. Terakhir temuan dari penyidik juga mendapatkan kaca anti gores.
Dari handphone korban juga didapatkan, dan alat bukti juga. Jadi sudah digital, jadi kami diperlihatkan kepada kami satu persatu, dan ada berita acara penyitaan. Ya, setidaknya kita berharap kepada penyidik ke depan agar melakukan penyidikan lebih komprehensif lagi. Tadi kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP, seperti itu. Sehingga ada beberapa petunjuk yang disampaikan CCTV ini harus dicek, CCTV ini dicek. Jadi dari penyidik tadi sudah sepakat untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan CCTV tersebut. Fakta baru terungkap terkait kasus pembunuhan terhadap jurnalis wanita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kuasa hukum korban Muhammad Pazri mengatakan pelaku yakni Kelasis 1 Jumran sempat melakukan kekerasan seksual terhadap korban Juwita sebanyak 2 kali. Menurut Pazri, peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024. Kemudian peristiwa kedua terjadi pada 22 Maret 2025 atau saat korban dihabisi. Korban Juwita diketahui berkenalan dengan tersangka pada September 2024 lewat media sosial. Komunikasi keduanya kemudian makin intens hingga pada Desember 2024 Jumran meminta Juwita untuk memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pelaku berdalih dirinya kelelahan setelah kegiatan. Hal ini pun tak membuat korban merasa curiga. Kemudian pelaku menyuruh korban menunggu. Saat tiba di penginapan, Jumran langsung memaksa korban masuk ke dalam kamar. Seluruh kejadian ini diceritakan oleh korban pada kakak iparnya pada 26 Januari lalu, sembari menunjukkan bukti rekaman video pendek serta beberapa foto. Adapun saat ini Jumran sudah ditetapkan jadi tersangka sejak Sabtu 29 Maret dan ditahan selama 20 hari. Sejumlah barang bukti terkait kasus pembunuhan ini sudah diamankan di kantor PMAL Banjarmasin. Barang bukti tersebut yakni 1 unit sepeda motor dan mobil Daihatsu Xenia yang disewa dari pihak rental. Tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik, dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Nah, sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa? Seperti itu. Jadi milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan, sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di Kalsel, adanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi di penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut. Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September, sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September setelah itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember, jadi akhir Desember lah kami pastikan kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan yang diduga melakukan pembunuhan terhadap jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan disebut sudah ditetapkan jadi tersangka. Selain itu, oknum bernama Jumran tersebut saat ini juga sudah ditahan selama 20 hari. Informasi ini disampaikan oleh kuasa hukum jurnalis Juwita, Muhammad Pazri, seusai mendampingi keluarga korban dalam pemeriksaan di Denpom AL Banjarmasin, Rabu 2 April. Penetapan tersangka terhadap Jumran dilakukan pada 29 Maret. Adapun pemeriksaan terhadap keluarga Juwita merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan pada Sabtu 29 Maret lalu. Menurut Pazri, penyidik mengajukan pertanyaan kepada kakak kandung dan kakak ipar korban. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kronologi sejak keluarga mengetahui peristiwa yang dialami korban hingga pelaporan ke kepolisian.
Dikatakan oleh Pazri bahwa sejumlah barang bukti yang ditemukan termasuk kendaraan rental saat ini sudah diamankan penyidik. Hingga kini, proses pemeriksaan masih terus berlanjut untuk mengungkap kronologi kejadian. Untuk saat ini, motif pembunuhan terhadap Juwita masih didalami. Yang jelas, fakta terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah, ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini sudah tersangka per tanggal 29 Maret kemarin sudah tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik mobil seperti itu. Jadi sudah tersangka. Jadi dipastikan sudah tersangka oleh penyidik seperti itu dan sudah ditahan di sini. Tadi ada berita acara penyitaan juga, ada sekitar 14 alat bukti yang disita. Dari ini kan ada mobil, ada motor, mobil memang mempunyai rental, terus ada beberapa yang lain. Terakhir temuan dari penyidik juga mendapatkan kaca anti gores. Dari handphone korban juga didapatkan, dan alat bukti juga. Jadi sudah disita, tadi kami diperlihatkan kepada kami satu persatu dan ada berita acara penyitaan. Ya, setidaknya kita berharap kepada penyidik ke depan agar melakukan penyidikan lebih komprehensif lagi. Tadi kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP seperti itu. Sehingga ada beberapa petunjuk yang disampaikan CCTV ini harus dicek, CCTV ini dicek. Jadi dari penyidik tadi sudah sepakat untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan CCTV tersebut. Fakta baru terungkap terkait kasus pembunuhan terhadap jurnalis wanita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kuasa hukum korban Muhammad Pazri mengatakan pelaku yakni Kelasis 1 Jumran sempat melakukan kekerasan seksual terhadap korban Juwita sebanyak 2 kali. Menurut Pazri, peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024. Kemudian peristiwa kedua terjadi pada 22 Maret 2025 atau saat korban dihabisi. Korban Juwita diketahui berkenalan dengan tersangka pada September 2024 lewat media sosial. Komunikasi keduanya kemudian makin intens hingga pada Desember 2024 Jumran meminta Juwita untuk memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pelaku berdalih dirinya kelelahan setelah kegiatan. Hal ini pun tak membuat korban merasa curiga. Kemudian pelaku menyuruh korban menunggu. Saat tiba di penginapan, Jumran langsung memaksa korban masuk ke dalam kamar. Seluruh kejadian ini diceritakan oleh korban pada kakak iparnya pada 26 Januari lalu, sembari menunjukkan bukti rekaman video pendek serta beberapa foto. Adapun saat ini Jumran sudah ditetapkan jadi tersangka sejak Sabtu 29 Maret dan ditahan selama 20 hari. Sejumlah barang bukti terkait kasus pembunuhan ini sudah diamankan di kantor PMAL Banjarmasin. Barang bukti tersebut yakni 1 unit sepeda motor dan mobil Daihatsu Xenia yang disewa dari pihak rental. Tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Nah, sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa? Seperti itu. Jadi milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di Kalsel, adanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut. Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September
sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September setelah itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember, jadi akhir Desember lah kami pastikan kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan yang diduga melakukan pembunuhan terhadap jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan disebut sudah ditetapkan jadi tersangka. Selain itu, oknum bernama Jumran tersebut saat ini juga sudah ditahan selama 20 hari. Informasi ini disampaikan oleh kuasa hukum jurnalis Juwita, Muhammad Pazri, seusai mendampingi keluarga korban dalam pemeriksaan di Denpom AL Banjarmasin, Rabu 2 April. Penetapan tersangka terhadap Jumran dilakukan pada 29 Maret. Adapun pemeriksaan terhadap keluarga Juwita merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan pada Sabtu 29 Maret lalu. Menurut Pazri, penyidik mengajukan pertanyaan kepada kakak kandung dan kakak ipar korban. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kronologi sejak keluarga mengetahui peristiwa yang dialami korban hingga pelaporan ke kepolisian. Dikatakan oleh Pazri bahwa sejumlah barang bukti yang ditemukan termasuk kendaraan rental saat ini sudah diamankan penyidik. Hingga kini, proses pemeriksaan masih terus berlanjut untuk mengungkap kronologi kejadian. Untuk saat ini, motif pembunuhan terhadap Juwita masih didalami. Yang jelas, fakta terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah, ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini sudah tersangka per tanggal 29 Maret kemarin sudah tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik mobil seperti itu. Jadi sudah tersangka. Jadi dipastikan sudah tersangka oleh penyidik seperti itu dan sudah ditahan di sini. Tadi ada berita acara penyitaan juga, ada sekitar 14 alat bukti yang disita. Dari ini kan ada mobil, ada motor, mobil memang mempunyai rental, terus ada beberapa yang lain. Terakhir temuan dari penyidik juga mendapatkan kaca anti gores. Dari handphone korban juga didapatkan, dan alat bukti juga. Jadi sudah disita, jadi kami diperlihatkan kepada kami satu persatu dan ada berita acara penyitaan. Ya, setidaknya kita berharap kepada penyidik ke depan agar melakukan penyidikan lebih komprehensif lagi. Tadi kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP seperti itu. Sehingga ada beberapa petunjuk yang disampaikan CCTV ini harus dicek, CCTV ini dicek. Jadi dari penyidik tadi sudah sepakat untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan CCTV tersebut. Fakta baru terungkap terkait kasus pembunuhan terhadap jurnalis wanita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kuasa hukum korban Muhammad Pazri mengatakan pelaku yakni Kelasi 1 Jumran sempat melakukan kekerasan seksual terhadap korban Juwita sebanyak 2 kali. Menurut Pazri, peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024. Kemudian peristiwa kedua terjadi pada 22 Maret 2025 atau saat korban dihabisi. Korban Juwita diketahui berkenalan dengan tersangka pada September 2024 lewat media sosial. Komunikasi keduanya kemudian makin intens hingga pada Desember 2024 Jumran meminta Juwita untuk memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pelaku berdalih dirinya kelelahan setelah kegiatan. Hal ini pun tak membuat korban merasa curiga. Kemudian pelaku menyuruh korban menunggu. Saat tiba di penginapan, Jumran langsung memaksa korban masuk ke dalam kamar. Seluruh kejadian ini diceritakan oleh korban pada kakak iparnya pada 26 Januari lalu, sembari menunjukkan bukti rekaman video pendek serta beberapa foto. Adapun saat ini Jumran sudah ditetapkan jadi tersangka sejak Sabtu 29 Maret dan ditahan selama 20 hari. Sejumlah barang bukti terkait kasus pembunuhan ini sudah diamankan di kantor PMAL Banjarmasin.
Barang bukti tersebut yakni 1 unit sepeda motor dan mobil Daihatsu Xenia yang disewa dari pihak rental. Tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik, dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Oh iya. Nah, sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa. Iya. Seperti itu. Jadi milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan, sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di Kalsel, adanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi di penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut. Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September. Sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September setelah itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember. Jadi akhir Desember lah kami pastikan, kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan yang diduga melakukan pembunuhan terhadap jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan disebut sudah ditetapkan jadi tersangka. Selain itu, oknum bernama Jumran tersebut saat ini juga sudah ditahan selama 20 hari. Informasi ini disampaikan oleh kuasa hukum jurnalis Juwita, Muhammad Pazri, seusai mendampingi keluarga korban dalam pemeriksaan di Denpom AL Banjarmasin, Rabu 2 April. Penetapan tersangka terhadap Jumran dilakukan pada 29 Maret. Adapun pemeriksaan terhadap keluarga Juwita merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan pada Sabtu 29 Maret lalu. Menurut Pazri, penyidik mengajukan pertanyaan kepada kakak kandung dan kakak ipar korban. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kronologi sejak keluarga mengetahui peristiwa yang dialami korban hingga pelaporan ke kepolisian. Dikatakan oleh Pazri bahwa sejumlah barang bukti yang ditemukan termasuk kendaraan rental saat ini sudah diamankan penyidik. Hingga kini, proses pemeriksaan masih terus berlanjut untuk mengungkap kronologi kejadian. Untuk saat ini, motif pembunuhan terhadap Juwita masih didalami. Yang jelas, fakta terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah, ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini sudah tersangka. Per tanggal 29 Maret kemarin sudah tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik mobil seperti itu. Jadi sudah tersangka. Jadi dipastikan sudah tersangka oleh penyidik seperti itu dan sudah ditahan di sini. Tadi ada berita acara penyitaan juga, ada sekitar 14 alat bukti yang disita. Dari ini kan ada mobil, ada motor, mobil memang mempunyai rental, terus ada beberapa yang lain. Terakhir temuan dari penyidik juga mendapatkan kaca anti gores. Dari handphone korban juga didapatkan, dan alat bukti juga. Jadi sudah disita, tadi kami diperlihatkan kepada kami satu persatu, dan ada berita acara penyitaan. Ya, setidaknya kita berharap kepada penyidik ke depan agar melakukan penyidikan lebih komprehensif lagi. Tadi kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP seperti itu. Sehingga ada beberapa petunjuk yang disampaikan CCTV ini harus dicek, CCTV ini dicek. Jadi dari penyidik tadi sudah sepakat untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan CCTV tersebut. Fakta baru terungkap terkait kasus pembunuhan terhadap jurnalis wanita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kuasa hukum korban Muhammad Pazri mengatakan pelaku yakni Kelasi 1 Jumran sempat melakukan kekerasan seksual terhadap korban Juwita sebanyak 2 kali. Menurut Pazri, peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024.
Kemudian peristiwa kedua terjadi pada 22 Maret 2025 atau saat korban dihabisi. Korban Juwita diketahui berkenalan dengan tersangka pada September 2024 lewat media sosial. Komunikasi keduanya kemudian makin intens hingga pada Desember 2024, Jumran meminta Juwita untuk memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pelaku berdalih dirinya kelelahan setelah kegiatan. Hal ini pun tak membuat korban merasa curiga. Kemudian pelaku menyuruh korban menunggu. Saat tiba di penginapan, Jumran langsung memaksa korban masuk ke dalam kamar. Seluruh kejadian ini diceritakan oleh korban pada kakak iparnya pada 26 Januari lalu, sembari menunjukkan bukti rekaman video pendek serta beberapa foto. Adapun saat ini Jumran sudah ditetapkan jadi tersangka sejak Sabtu 29 Maret dan ditahan selama 20 hari. Sejumlah barang bukti terkait kasus pembunuhan ini sudah diamankan di kantor PMAL Banjarmasin. Barang bukti tersebut yakni 1 unit sepeda motor dan mobil Daihatsu Xenia yang disewa dari pihak rental. Tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik, dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Oh iya. Nah, sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa? Iya. Seperti itu. Jadi milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan, sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di seadanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut. Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September. Sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September setelah itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember. Jadi akhir Desember lah kami pastikan, kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan yang diduga melakukan pembunuhan terhadap jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan disebut sudah ditetapkan jadi tersangka. Selain itu, oknum bernama Jumran tersebut saat ini juga sudah ditahan selama 20 hari. Informasi ini disampaikan oleh kuasa hukum jurnalis Juwita, Muhammad Pazri, seusai mendampingi keluarga korban dalam pemeriksaan di Denpom AL Banjarmasin, Rabu 2 April. Penetapan tersangka terhadap Jumran dilakukan pada 29 Maret. Adapun pemeriksaan terhadap keluarga Juwita merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan pada Sabtu 29 Maret lalu. Menurut Pazri, penyidik mengajukan pertanyaan kepada kakak kandung dan kakak ipar korban. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kronologi sejak keluarga mengetahui peristiwa yang dialami korban hingga pelaporan ke kepolisian. Dikatakan oleh Pazri bahwa sejumlah barang bukti yang ditemukan termasuk kendaraan rental saat ini sudah diamankan penyidik. Hingga kini, proses pemeriksaan masih terus berlanjut untuk mengungkap kronologi kejadian. Untuk saat ini, motif pembunuhan terhadap Juwita masih didalami. Yang jelas, fakta terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah, ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini sudah tersangka per tanggal 29 Maret kemarin sudah tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik mobil seperti itu. Jadi sudah tersangka. Jadi dipastikan sudah tersangka
oleh penyidik seperti itu dan sudah ditahan di sini. Tadi ada berita acara penyitaan juga, ada sekitar 14 alat bukti yang disita. Dari ini kan ada mobil, ada motor, mobil memang mempunyai rental, terus ada beberapa yang lain. Terakhir temuan dari penyidik juga mendapatkan kaca anti gores. Dari handphone korban juga didapatkan, jadi kan alat bukti juga. Jadi sudah disita, jadi kami diperlihatkan kepada kami satu persatu dan ada berita acara penyitaan. Ya setidaknya kita berharap kepada penyidik ke depan agar melakukan penyidikan lebih komprehensif lagi. Tadi kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP seperti itu. Sehingga ada beberapa petunjuk yang disampaikan CCTV ini harus dicek, CCTV ini dicek. Jadi dari penyidik tadi sudah sepakat untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan CCTV tersebut. Fakta baru terungkap terkait kasus pembunuhan terhadap jurnalis wanita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kuasa hukum korban Muhammad Pazri mengatakan pelaku yakni Kelasis 1 Jumran sempat melakukan kekerasan seksual terhadap korban Juwita sebanyak 2 kali. Menurut Pazri, peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024. Kemudian peristiwa kedua terjadi pada 22 Maret 2025 atau saat korban dihabisi. Korban Juwita diketahui berkenalan dengan tersangka pada September 2024 lewat media sosial. Komunikasi keduanya kemudian makin intens hingga pada Desember 2024 Jumran meminta Juwita untuk memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pelaku berdalih dirinya kelelahan setelah kegiatan. Hal ini pun tak membuat korban merasa curiga. Kemudian pelaku menyuruh korban menunggu. Saat tiba di penginapan, Jumran langsung memaksa korban masuk ke dalam kamar. Seluruh kejadian ini diceritakan oleh korban pada kakak iparnya pada 26 Januari lalu, sembari menunjukkan bukti rekaman video pendek serta beberapa foto. Adapun saat ini Jumran sudah ditetapkan jadi tersangka sejak Sabtu 29 Maret dan ditahan selama 20 hari. Sejumlah barang bukti terkait kasus pembunuhan ini sudah diamankan di kantor PMAL Banjarmasin. Barang bukti tersebut yakni 1 unit sepeda motor dan mobil Daihatsu Xenia yang disewa dari pihak rental. Tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Nah sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa? Seperti itu. Jadi milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di seadanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut. Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September, sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September setelah itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember, jadi akhir Desember lah kami pastikan kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan yang diduga melakukan pembunuhan terhadap jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan disebut sudah ditetapkan jadi tersangka. Selain itu, oknum bernama Jumran tersebut saat ini juga sudah ditahan selama 20 hari. Informasi ini disampaikan oleh kuasa hukum jurnalis Juwita, Muhammad Pazri, seusai mendampingi keluarga korban dalam pemeriksaan di Denpom AL Banjarmasin, Rabu 2 April. Penetapan tersangka terhadap Jumran dilakukan pada 29 Maret. Adapun pemeriksaan terhadap keluarga Juwita merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan pada Sabtu 29 Maret lalu.
Menurut Pazri, penyidik mengajukan pertanyaan kepada kakak kandung dan kakak ipar korban. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kronologi sejak keluarga mengetahui peristiwa yang dialami korban hingga pelaporan ke kepolisian. Dikatakan oleh Pazri bahwa sejumlah barang bukti yang ditemukan termasuk kendaraan rental saat ini sudah diamankan penyidik. Hingga kini, proses pemeriksaan masih terus berlanjut untuk mengungkap kronologi kejadian. Untuk saat ini, motif pembunuhan terhadap Juwita masih didalami. Yang jelas, fakta terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah, ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini sudah tersangka per tanggal 29 Maret kemarin sudah tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik mobil seperti itu. Jadi sudah tersangka. Jadi dipastikan sudah tersangka oleh penyidik seperti itu dan sudah ditahan di sini. Tadi ada berita acara penyitaan juga, ada sekitar 14 alat bukti yang disita. Dari ini kan ada mobil, ada motor, mobil memang punya rental, terus ada beberapa yang lain. Terakhir temuan dari penyidik juga mendapatkan kaca anti gores. Dari handphone korban juga didapatkan, jadi kan alat bukti juga. Jadi sudah disita, jadi kami diperlihatkan kepada kami satu persatu dan ada berita acara penyitaan. Ya, setidaknya kita berharap kepada penyidik ke depan agar melakukan penyidikan lebih komprehensif lagi. Tadi kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP seperti itu. Sehingga ada beberapa petunjuk yang disampaikan CCTV ini harus dicek, CCTV ini dicek. Jadi dari penyidik tadi sudah sepakat untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan CCTV tersebut. Fakta baru terungkap terkait kasus pembunuhan terhadap jurnalis wanita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kuasa hukum korban Muhammad Pazri mengatakan pelaku yakni Kelasi 1 Jumran sempat melakukan kekerasan seksual terhadap korban Juwita sebanyak 2 kali. Menurut Pazri, peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024. Kemudian peristiwa kedua terjadi pada 22 Maret 2025 atau saat korban dihabisi. Korban Juwita diketahui berkenalan dengan tersangka pada September 2024 lewat media sosial. Komunikasi keduanya kemudian makin intens hingga pada Desember 2024 Jumran meminta Juwita untuk memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pelaku berdalih dirinya kelelahan setelah kegiatan. Hal ini pun tak membuat korban merasa curiga. Kemudian pelaku menyuruh korban menunggu. Saat tiba di penginapan, Jumran langsung memaksa korban masuk ke dalam kamar. Seluruh kejadian ini diceritakan oleh korban pada kakak iparnya pada 26 Januari lalu, sembari menunjukkan bukti rekaman video pendek serta beberapa foto. Adapun saat ini Jumran sudah ditetapkan jadi tersangka sejak Sabtu 29 Maret dan ditahan selama 20 hari. Sejumlah barang bukti terkait kasus pembunuhan ini sudah diamankan di kantor PMAL Banjarmasin. Barang bukti tersebut yakni 1 unit sepeda motor dan mobil Daihatsu Xenia yang disewa dari pihak rental. Tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Nah, sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa? Seperti itu. Jadi milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di seadanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut. Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September
sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September setelah itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember. Jadi akhir Desember lah kami pastikan kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan yang diduga melakukan pembunuhan terhadap jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan disebut sudah ditetapkan jadi tersangka. Selain itu, oknum bernama Jumran tersebut saat ini juga sudah ditahan selama 20 hari. Informasi ini disampaikan oleh kuasa hukum jurnalis Juwita, Muhammad Pazri, seusai mendampingi keluarga korban dalam pemeriksaan di Denpom AL Banjarmasin, Rabu 2 April. Penetapan tersangka terhadap Jumran dilakukan pada 29 Maret. Adapun pemeriksaan terhadap keluarga Juwita merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan pada Sabtu 29 Maret lalu. Menurut Pazri, penyidik mengajukan pertanyaan kepada kakak kandung dan kakak ipar korban. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kronologi sejak keluarga mengetahui peristiwa yang dialami korban hingga pelaporan ke kepolisian. Dikatakan oleh Pazri bahwa sejumlah barang bukti yang ditemukan termasuk kendaraan rental saat ini sudah diamankan penyidik. Hingga kini, proses pemeriksaan masih terus berlanjut untuk mengungkap kronologi kejadian. Untuk saat ini, motif pembunuhan terhadap Juwita masih didalami. Yang jelas, fakta terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini sudah tersangka per tanggal 29 Maret kemarin sudah tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik mobil seperti itu. Jadi sudah tersangka. Jadi dipastikan sudah tersangka oleh penyidik seperti itu dan sudah ditahan di sini. Tadi ada berita acara penyitaan juga, ada sekitar 14 alat bukti yang disita. Dari ini kan ada mobil, ada motor, mobil memang punya rental, terus ada beberapa yang lain. Terakhir temuan dari penyidik juga mendapatkan kaca anti gores. Dari handphone korban juga didapatkan, jadi kan alat bukti juga. Jadi sudah disita, jadi kami diperlihatkan kepada kami satu persatu dan ada berita acara penyitaan. Ya setidaknya kita berharap kepada penyidik ke depan agar melakukan penyidikan lebih komprehensif lagi. Tadi kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP seperti itu. Sehingga ada beberapa petunjuk yang disampaikan CCTV ini harus dicek, CCTV ini dicek. Jadi dari penyidik tadi sudah sepakat untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan CCTV tersebut. Fakta baru terungkap terkait kasus pembunuhan terhadap jurnalis wanita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kuasa hukum korban Muhammad Pazri mengatakan pelaku yakni Kelasi 1 Jumran sempat melakukan kekerasan seksual terhadap korban Juwita sebanyak 2 kali. Menurut Pazri, peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024. Kemudian peristiwa kedua terjadi pada 22 Maret 2025 atau saat korban dihabisi. Korban Juwita diketahui berkenalan dengan tersangka pada September 2024 lewat media sosial. Komunikasi keduanya kemudian makin intens hingga pada Desember 2024 Jumran meminta Juwita untuk memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pelaku berdalih dirinya kelelahan setelah kegiatan. Hal ini pun tak membuat korban merasa curiga. Kemudian pelaku menyuruh korban menunggu. Saat tiba di penginapan, Jumran langsung memaksa korban masuk ke dalam kamar. Seluruh kejadian ini diceritakan oleh korban pada kakak iparnya pada 26 Januari lalu, sembari menunjukkan bukti rekaman video pendek serta beberapa foto. Adapun saat ini Jumran sudah ditetapkan jadi tersangka sejak Sabtu 29 Maret dan ditahan selama 20 hari. Sejumlah barang bukti terkait kasus pembunuhan ini sudah diamankan di kantor PMAL Banjarmasin.
Barang bukti tersebut yakni 1 unit sepeda motor dan mobil Daihatsu Xenia yang disewa dari pihak rental. Tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik, dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Oh iya. Nah, sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa? Iya. Seperti itu. Jadi milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan, sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di Kalsel, adanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi di penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut. Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September, sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September setelah itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember, jadi akhir Desember lah kami pastikan kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan yang diduga melakukan pembunuhan terhadap jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan disebut sudah ditetapkan jadi tersangka. Selain itu, oknum bernama Jumran tersebut saat ini juga sudah ditahan selama 20 hari. Informasi ini disampaikan oleh kuasa hukum jurnalis Juwita, Muhammad Pazri, seusai mendampingi keluarga korban dalam pemeriksaan di Denpom AL Banjarmasin, Rabu 2 April. Penetapan tersangka terhadap Jumran dilakukan pada 29 Maret. Adapun pemeriksaan terhadap keluarga Juwita merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan pada Sabtu 29 Maret lalu. Menurut Pazri, penyidik mengajukan pertanyaan kepada kakak kandung dan kakak ipar korban. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kronologi sejak keluarga mengetahui peristiwa yang dialami korban hingga pelaporan ke kepolisian. Dikatakan oleh Pazri bahwa sejumlah barang bukti yang ditemukan termasuk kendaraan rental saat ini sudah diamankan penyidik. Hingga kini, proses pemeriksaan masih terus berlanjut untuk mengungkap kronologi kejadian. Untuk saat ini, motif pembunuhan terhadap Juwita masih didalami. Yang jelas, fakta terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah, ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini sudah tersangka per tanggal 29 Maret kemarin sudah tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik Komil seperti itu. Jadi sudah tersangka. Jadi dipastikan sudah tersangka oleh penyidik seperti itu dan sudah ditahan di sini. Tadi ada berita acara penyitaan juga, ada sekitar 14 alat bukti yang disita. Dari ini kan ada mobil, ada motor, mobil memang punya rental, terus ada beberapa yang lain. Terakhir temuan dari penyidik juga mendapatkan kaca anti gores. Dari handphone korban juga didapatkan, jadi kan alat bukti juga. Jadi sudah disita, tadi kami diperlihatkan kepada kami satu persatu dan ada berita acara penyitaan. Ya, setidaknya kita berharap kepada penyidik ke depan agar melakukan penyidikan lebih komprehensif lagi. Tadi kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP seperti itu. Sehingga ada beberapa petunjuk yang disampaikan CCTV ini harus dicek, CCTV ini dicek. Jadi dari penyidik tadi sudah sepakat untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan CCTV tersebut. Fakta baru terungkap terkait kasus pembunuhan terhadap jurnalis wanita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kuasa hukum korban Muhammad Pazri mengatakan pelaku yakni Kelasi 1 Jumran sempat melakukan kekerasan seksual terhadap korban Juwita sebanyak 2 kali. Menurut Pazri, peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024.
Kemudian peristiwa kedua terjadi pada 22 Maret 2025 atau saat korban dihabisi. Korban Juwita diketahui berkenalan dengan tersangka pada September 2024 lewat media sosial. Komunikasi keduanya kemudian makin intens hingga pada Desember 2024, Jumran meminta Juwita untuk memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pelaku berdalih dirinya kelelahan setelah kegiatan. Hal ini pun tak membuat korban merasa curiga. Kemudian pelaku menyuruh korban menunggu. Saat tiba di penginapan, Jumran langsung memaksa korban masuk ke dalam kamar. Seluruh kejadian ini diceritakan oleh korban pada kakak iparnya pada 26 Januari lalu, sembari menunjukkan bukti rekaman video pendek serta beberapa foto. Adapun saat ini Jumran sudah ditetapkan jadi tersangka sejak Sabtu 29 Maret dan ditahan selama 20 hari. Sejumlah barang bukti terkait kasus pembunuhan ini sudah diamankan di kantor PMAL Banjarmasin. Barang bukti tersebut yakni 1 unit sepeda motor dan mobil Daihatsu Xenia yang disewa dari pihak rental. Tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik, dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Oh iya. Nah, sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa? Iya. Seperti itu. Jadi milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan, sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di Kalsel, adanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi di penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut. Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September. Sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September setelah itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember. Jadi akhir Desember lah kami pastikan, kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan yang diduga melakukan pembunuhan terhadap jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan disebut sudah ditetapkan jadi tersangka. Selain itu, oknum bernama Jumran tersebut saat ini juga sudah ditahan selama 20 hari. Informasi ini disampaikan oleh kuasa hukum jurnalis Juwita, Muhammad Pazri, seusai mendampingi keluarga korban dalam pemeriksaan di Denpom AL Banjarmasin, Rabu 2 April. Penetapan tersangka terhadap Jumran dilakukan pada 29 Maret. Adapun pemeriksaan terhadap keluarga Juwita merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan pada Sabtu 29 Maret lalu. Menurut Pazri, penyidik mengajukan pertanyaan kepada kakak kandung dan kakak ipar korban. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kronologi sejak keluarga mengetahui peristiwa yang dialami korban hingga pelaporan ke kepolisian. Dikatakan oleh Pazri bahwa sejumlah barang bukti yang ditemukan termasuk kendaraan rental saat ini sudah diamankan penyidik. Hingga kini, proses pemeriksaan masih terus berlanjut untuk mengungkap kronologi kejadian. Untuk saat ini, motif pembunuhan terhadap Juwita masih didalami. Yang jelas, fakta terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah, ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini sudah tersangka per tanggal 29 Maret kemarin sudah tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik mobil seperti itu. Jadi sudah tersangka. Jadi dipastikan sudah tersangka
oleh penyidik seperti itu dan sudah ditahan di sini. Tadi ada berita acara penyitaan juga, ada sekitar 14 alat bukti yang disita. Dari ini kan ada mobil, ada motor, mobil memang punya rental, terus ada beberapa yang lain. Terakhir temuan dari penyidik juga mendapatkan kaca anti gores. Dari handphone korban juga didapatkan, kan alat bukti juga. Jadi sudah disita, jadi kami diperlihatkan kepada kami satu persatu dan ada berita acara penyitaan. Ya setidaknya kita berharap kepada penyidik ke depan agar melakukan penyidikan lebih komprehensif lagi. Tadi kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP seperti itu. Sehingga ada beberapa petunjuk yang disampaikan CCTV ini harus dicek, CCTV ini dicek. Jadi dari penyidik tadi sudah sepakat untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan CCTV tersebut. Fakta baru terungkap terkait kasus pembunuhan terhadap jurnalis wanita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kuasa hukum korban Muhammad Pazri mengatakan pelaku yakni Kelasis 1 Jumran sempat melakukan kekerasan seksual terhadap korban Juwita sebanyak 2 kali. Menurut Pazri, peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024. Kemudian peristiwa kedua terjadi pada 22 Maret 2025 atau saat korban dihabisi. Korban Juwita diketahui berkenalan dengan tersangka pada September 2024 lewat media sosial. Komunikasi keduanya kemudian makin intens hingga pada Desember 2024 Jumran meminta Juwita untuk memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pelaku berdalih dirinya kelelahan setelah kegiatan. Hal ini pun tak membuat korban merasa curiga. Kemudian pelaku menyuruh korban menunggu. Saat tiba di penginapan, Jumran langsung memaksa korban masuk ke dalam kamar. Seluruh kejadian ini diceritakan oleh korban pada kakak iparnya pada 26 Januari lalu, sembari menunjukkan bukti rekaman video pendek serta beberapa foto. Adapun saat ini Jumran sudah ditetapkan jadi tersangka sejak Sabtu 29 Maret dan ditahan selama 20 hari. Sejumlah barang bukti terkait kasus pembunuhan ini sudah diamankan di kantor PMAL Banjarmasin. Barang bukti tersebut yakni 1 unit sepeda motor dan mobil Daihatsu Xenia yang disewa dari pihak rental. Tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Nah sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa? Seperti itu. Jadi milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di Kalsel, adanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut. Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September. Sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember. Jadi akhir Desember lah kami pastikan kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan yang diduga melakukan pembunuhan terhadap jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan disebut sudah ditetapkan jadi tersangka. Selain itu, oknum bernama Jumran tersebut saat ini juga sudah ditahan selama 20 hari. Informasi ini disampaikan oleh kuasa hukum jurnalis Juwita, Muhammad Pazri, seusai mendampingi keluarga korban dalam pemeriksaan di Denpom AL Banjarmasin, Rabu 2 April. Penetapan tersangka terhadap Jumran dilakukan pada 29 Maret. Adapun pemeriksaan terhadap keluarga Juwita merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan pada Sabtu 29 Maret lalu.
Menurut Pazri, penyidik mengajukan pertanyaan kepada kakak kandung dan kakak ipar korban. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kronologi sejak keluarga mengetahui peristiwa yang dialami korban hingga pelaporan ke kepolisian. Dikatakan oleh Pazri bahwa sejumlah barang bukti yang ditemukan termasuk kendaraan rental saat ini sudah diamankan penyidik. Hingga kini, proses pemeriksaan masih terus berlanjut untuk mengungkap kronologi kejadian. Untuk saat ini, motif pembunuhan terhadap Juwita masih didalami. Yang jelas, fakta terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah, ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini per tanggal 29 Maret kemarin sudah tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik mobil seperti itu. Jadi sudah tersangka. Jadi dipastikan sudah tersangka oleh penyidik seperti itu dan sudah ditahan di sini. Tadi ada berita acara penyitaan juga, ada sekitar 14 alat bukti yang disita. Dari ini kan ada mobil, ada motor, mobil memang mempunyai rental, terus ada beberapa yang lain. Terakhir temuan dari penyidik juga mendapatkan kaca anti gores. Dari handphone korban juga didapatkan, kan alat bukti juga. Jadi sudah disita, jadi kami diperlihatkan kepada kami satu persatu dan ada berita acara penyitaan. Ya, setidaknya kita berharap kepada penyidik ke depan agar melakukan penyidikan lebih komprehensif lagi. Tadi kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP seperti itu. Sehingga ada beberapa petunjuk yang disampaikan CCTV ini harus dicek, CCTV ini dicek. Jadi dari penyidik tadi sudah sepakat untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan CCTV tersebut. Fakta baru terungkap terkait kasus pembunuhan terhadap jurnalis wanita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kuasa hukum korban Muhammad Pazri mengatakan pelaku yakni Kelasis 1 Jumran sempat melakukan kekerasan seksual terhadap korban Juwita sebanyak 2 kali. Menurut Pazri, peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024. Kemudian peristiwa kedua terjadi pada 22 Maret 2025 atau saat korban dihabisi. Korban Juwita diketahui berkenalan dengan tersangka pada September 2024 lewat media sosial. Komunikasi keduanya kemudian makin intens hingga pada Desember 2024 Jumran meminta Juwita untuk memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pelaku berdalih dirinya kelelahan setelah kegiatan. Hal ini pun tak membuat korban merasa curiga. Kemudian pelaku menyuruh korban menunggu. Saat tiba di penginapan, Jumran langsung memaksa korban masuk ke dalam kamar. Seluruh kejadian ini diceritakan oleh korban pada kakak iparnya pada 26 Januari lalu, sembari menunjukkan bukti rekaman video pendek serta beberapa foto. Adapun saat ini Jumran sudah ditetapkan jadi tersangka sejak Sabtu 29 Maret dan ditahan selama 20 hari. Sejumlah barang bukti terkait kasus pembunuhan ini sudah diamankan di kantor PMAL Banjarmasin. Barang bukti tersebut yakni 1 unit sepeda motor dan mobil Daihatsu Xenia yang disewa dari pihak rental. Tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Nah, sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa? Seperti itu. Jadi milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di Kalsel, adanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut. Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September
sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember, jadi akhir Desember lah kami pastikan kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan yang diduga melakukan pembunuhan terhadap jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan disebut sudah ditetapkan jadi tersangka. Selain itu, oknum bernama Jumran tersebut saat ini juga sudah ditahan selama 20 hari. Informasi ini disampaikan oleh kuasa hukum jurnalis Juwita, Muhammad Pazri, seusai mendampingi keluarga korban dalam pemeriksaan di Denpom AL Banjarmasin, Rabu 2 April. Penetapan tersangka terhadap Jumran dilakukan pada 29 Maret. Adapun pemeriksaan terhadap keluarga Juwita merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan pada Sabtu 29 Maret lalu. Menurut Pazri, penyidik mengajukan pertanyaan kepada kakak kandung dan kakak ipar korban. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kronologi sejak keluarga mengetahui peristiwa yang dialami korban hingga pelaporan ke kepolisian. Dikatakan oleh Pazri bahwa sejumlah barang bukti yang ditemukan termasuk kendaraan rental saat ini sudah diamankan penyidik. Hingga kini, proses pemeriksaan masih terus berlanjut untuk mengungkap kronologi kejadian. Untuk saat ini, motif pembunuhan terhadap Juwita masih didalami. Yang jelas, fakta terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah, ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini sudah tersangka per tanggal 29 Maret kemarin sudah tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik Komil seperti itu. Jadi sudah tersangka. Jadi dipastikan sudah tersangka oleh penyidik seperti itu dan sudah ditahan di sini. Tadi ada berita acara penyitaan juga, ada sekitar 14 alat bukti yang disita. Dari ini kan ada mobil, ada motor, mobil memang mempunyai rental, terus ada beberapa yang lain. Terakhir temuan dari penyidik juga mendapatkan keadaan digores. Dari handphone korban juga didapatkan, kan alat bukti juga. Jadi sudah disita, jadi kami diperlihatkan kepada kami satu persatu dan ada berita acara penyitaan. Ya, setidaknya kita berharap kepada penyidik ke depan agar melakukan penyidikan lebih komprehensif lagi. Tadi kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP seperti itu. Sehingga ada beberapa petunjuk yang disampaikan CCTV ini harus dicek, CCTV ini dicek. Jadi dari penyidik tadi sudah sepakat untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan CCTV tersebut. Fakta baru terungkap terkait kasus pembunuhan terhadap jurnalis wanita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kuasa hukum korban Muhammad Pazri mengatakan pelaku yakni Kelasis 1 Jumran sempat melakukan kekerasan seksual terhadap korban Juwita sebanyak 2 kali. Menurut Pazri, peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024. Kemudian peristiwa kedua terjadi pada 22 Maret 2025 atau saat korban dihabisi. Korban Juwita diketahui berkenalan dengan tersangka pada September 2024 lewat media sosial. Komunikasi keduanya kemudian makin intens hingga pada Desember 2024, Jumran meminta Juwita untuk memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pelaku berdalih dirinya kelelahan setelah kegiatan. Hal ini pun tak membuat korban merasa curiga. Kemudian pelaku menyuruh korban menunggu. Saat tiba di penginapan, Jumran langsung memaksa korban masuk ke dalam kamar. Seluruh kejadian ini diceritakan oleh korban pada kakak iparnya pada 26 Januari lalu, sembari menunjukkan bukti rekaman video pendek serta beberapa foto. Adapun saat ini Jumran sudah ditetapkan jadi tersangka sejak Sabtu 29 Maret dan ditahan selama 20 hari. Sejumlah barang bukti terkait kasus pembunuhan ini sudah diamankan di kantor PMAL Banjarmasin.
Barang bukti tersebut yakni 1 unit sepeda motor dan mobil Daihatsu Xenia yang disewa dari pihak rental. Tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik, dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Oh iya. Nah, sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa. Iya, iya. Seperti itu. Jadi milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan, sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di Kalsel, adanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi di penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut. Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September. Sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September setelah itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember. Jadi akhir Desember lah kami pastikan, kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan yang diduga melakukan pembunuhan terhadap jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan disebut sudah ditetapkan jadi tersangka. Selain itu, oknum bernama Jumran tersebut saat ini juga sudah ditahan selama 20 hari. Informasi ini disampaikan oleh kuasa hukum jurnalis Juwita, Muhammad Pazri, seusai mendampingi keluarga korban dalam pemeriksaan di Denpom AL Banjarmasin, Rabu 2 April. Penetapan tersangka terhadap Jumran dilakukan pada 29 Maret. Adapun pemeriksaan terhadap keluarga Juwita merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan pada Sabtu 29 Maret lalu. Menurut Pazri, penyidik mengajukan pertanyaan kepada kakak kandung dan kakak ipar korban. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kronologi sejak keluarga mengetahui peristiwa yang dialami korban hingga pelaporan ke kepolisian. Dikatakan oleh Pazri bahwa sejumlah barang bukti yang ditemukan termasuk kendaraan rental saat ini sudah diamankan penyidik. Hingga kini, proses pemeriksaan masih terus berlanjut untuk mengungkap kronologi kejadian. Untuk saat ini, motif pembunuhan terhadap Juwita masih didalami. Yang jelas, fakta terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah, ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini sudah tersangka. Per tanggal 29 Maret kemarin sudah tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik mobil seperti itu. Jadi sudah tersangka. Jadi dipastikan sudah tersangka oleh penyidik seperti itu dan sudah ditahan di sini. Tadi ada berita acara penyitaan juga, ada sekitar 14 alat bukti yang disita. Dari ini kan ada mobil, ada motor, mobil memang mempunyai rental, terus ada beberapa yang lain. Terakhir temuan dari penyidik juga mendapatkan kaca anti gores. Dari handphone korban juga didapatkan, kan alat bukti juga. Jadi sudah disita, jadi kami diperlihatkan kepada kami satu persatu dan ada berita acara penyitaan. Ya, setidaknya kita berharap kepada penyidik ke depan agar melakukan penyidikan lebih komprehensif lagi. Tadi kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP seperti itu. Sehingga ada beberapa petunjuk yang disampaikan CCTV ini harus dicek, CCTV ini dicek. Jadi dari penyidik tadi sudah sepakat untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan CCTV tersebut. Fakta baru terungkap terkait kasus pembunuhan terhadap jurnalis wanita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kuasa hukum korban Muhammad Pazri mengatakan pelaku yakni Kelasis 1 Jumran sempat melakukan kekerasan seksual terhadap korban Juwita sebanyak 2 kali. Menurut Pazri, peristiwa pertama terjadi pada
Komunikasi keduanya kemudian makin intens hingga pada Desember 2024, Jumran meminta Juwita untuk memesan kamar hotel di Banjarbaru. Pelaku berdalih dirinya kelelahan setelah kegiatan. Hal ini pun tak membuat korban merasa curiga. Kemudian pelaku menyuruh korban menunggu. Saat tiba di penginapan, Jumran langsung memaksa korban masuk ke dalam kamar. Seluruh kejadian ini diceritakan oleh korban pada kakak iparnya pada 26 Januari lalu, sembari menunjukkan bukti rekaman video pendek serta beberapa foto. Adapun saat ini Jumran sudah ditetapkan jadi tersangka sejak Sabtu 29 Maret dan ditahan selama 20 hari. Sejumlah barang bukti terkait kasus pembunuhan ini sudah diamankan di kantor PMAL Banjarmasin. Barang bukti tersebut yakni 1 unit sepeda motor dan mobil Daihatsu Xenia yang disewa dari pihak rental. Tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik, dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Oh iya. Nah, sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa? Iya. Seperti itu. Jadi milik siapa? Ya makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan, sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di Kalsel, adanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi di penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut. Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September. Sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September setelah itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember. Jadi akhir Desember lah kami pastikan, kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Oknum TNI Angkatan Laut Balikpapan yang diduga melakukan pembunuhan terhadap jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan disebut sudah ditetapkan jadi tersangka. Selain itu, oknum bernama Jumran tersebut saat ini juga sudah ditahan selama 20 hari. Informasi ini disampaikan oleh kuasa hukum jurnalis Juwita, Muhammad Pazri, seusai mendampingi keluarga korban dalam pemeriksaan di Denpom AL Banjarmasin, Rabu 2 April. Penetapan tersangka terhadap Jumran dilakukan pada 29 Maret. Adapun pemeriksaan terhadap keluarga Juwita merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan pada Sabtu 29 Maret lalu. Menurut Pazri, penyidik mengajukan pertanyaan kepada kakak kandung dan kakak ipar korban. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kronologi sejak keluarga mengetahui peristiwa yang dialami korban hingga pelaporan ke kepolisian. Dikatakan oleh Pazri bahwa sejumlah barang bukti yang ditemukan termasuk kendaraan rental saat ini sudah diamankan penyidik. Hingga kini, proses pemeriksaan masih terus berlanjut untuk mengungkap kronologi kejadian. Untuk saat ini, motif pembunuhan terhadap Juwita masih didalami. Yang jelas, fakta terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah, ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini sudah tersangka per tanggal 20. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.